Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab kesimpulan dari nilai dasar perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam, yang mana NDP-HMI ini merupakan landasan serta tuntunan bagi setiap kader HMI dalam melakukan berbagai aktivitasnya, baik secara personal maupun secara komunal. Teman-teman sekalian, berbicara tentang NDP tentunya tidak bisa kemudian kita lepaskan dari sejarah bagaimana, apa dan mengapa NDP ini dirumuskan. Ada 3 hal yang kemudian menjadi dasar latar belakang dirumuskannya NDP sebagai landasan gerak juang HMI, yakni yang pertama berkaitan dengan kondisi literasi yang tidak memadai oleh kader Himpunan Mahasiswa Islam sebagai suatu rujukan filsafat sosial dalam melakukan berbagai aktivitas kemanusiaan organisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kondisi umat Islam pada waktu itu, yang mana dianggap mengalami kondisi kejumudan atau kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai Islam sebagaimana sesuai dengan as-sunnah dan juga sesuai dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Oleh sebab itu, landasan itulah yang kemudian motivasi Cak Nur untuk melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan kemudian kembali memanifestkan pikirannya ke dalam rumusan nilai dasar perjuangan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan kader-kader PKI pada waktu itu memiliki buku saku yang mana menjadi dasar atau pedoman bagi mereka untuk melakukan aktivitas ideologi Marxis yang kemudian mereka anut, dan kondisi itu pula yang kemudian mengharuskan Himpunan Mahasiswa Islam membuat buku panduan dalam melakukan aktivitas perjuangan organisasi yang ada. Nah, secara umum NDP HMI itu memuat 3 nilai, yakni berkaitan dengan iman, ilmu, dan amal. Ketiga nilai ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa hidup yang benar itu dimulai dengan percaya atau iman kepada Tuhan, yakni Tuhan yang Maha Esa. Dan iman tersebut menjadikan setiap umat manusia terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada Tuhan, yang mana disebut dengan ketakwaan. Iman dan takwa bukanlah nilai yang statis dan juga abstrak ya, tetapi nilai-nilai ini kemudian memancar dengan sendirinya dalam bentuk kerja nyata bagi kemanusiaan dan amal soleh. Iman tidak memberi arti apa-apa bagi manusia jika tidak disertai dengan usaha-usaha dan juga kegiatan-kegiatan yang sungguh-sungguh, yang mana pada prinsipnya merupakan tujuan untuk menegakkan pri kehidupan yang benar dalam peradaban dan berbudaya, sebagaimana juga yang ada pada bab 1, yakni kepercayaan itu melahirkan sebuah tata nilai juga melahirkan suatu peradaban. Nah, iman dan takwa dipelihara dan diperkuat dengan melakukan ibadah atau pengabdian yang formil kepada Tuhan. Ibadah pada prinsipnya mendidik seorang individu agar tetap ingat dan taat kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada kebenaran sebagaimana dikehendaki oleh hati nurani yang hanif, yang dijelaskan dalam NDP 2 berkaitan dengan sifat dasar manusia yang cenderung kepada kebenaran atau hanif. Segala sesuatu yang menyangkut bentuk dan cara beribadah menjadi wewenang penuh daripada agama tanpa adanya hak manusia untuk mencampurinya. Ibarat yang terus menerus dilakukan kepada Tuhan
menyadarkan manusia akan kedudukannya di tengah alam dan masyarakat sesamanya. Kedudukan ini kemudian tidak merugikan kemanusiaan orang lain dan tidak mengurangi kehormatan dirinya sebagai makhluk tertinggi dengan akibat perbudakan diri kepada alam maupun orang lain. Dengan ibadah juga manusia dididik untuk memiliki kemerdekaannya, kemanusiaan dan dirinya sendiri atau keakuan, sebab ia telah berbuat secara ikhlas, yaitu pengabdian kepada kebenaran semesta sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam NDP ketiga. Nah, dalam konteks ini pengabdian kepada kebenaran semata ini kemudian menjadi suatu kerja kemanusiaan atau amal soleh, yang mana pada prinsipnya merupakan usaha yang sangat sungguh-sungguh ya, secara esensial menyangkut kepentingan manusia secara keseluruhan, baik dalam konteks ruang maupun waktu. Dalam konteks ini juga aktivitas yang dilakukan oleh manusia semata-mata menegakkan keadilan dalam masyarakat, sehingga setiap orang memperoleh harga diri dan martabat sebagai manusia. Hal itu berarti usaha-usaha yang terus-menerus harus dilakukan guna mengarahkan masyarakat kepada nilai-nilai yang baik, lebih maju, insani, dan juga bersifat amar ma'ruf. Nah, di samping usaha-usaha ini untuk mencegah segala bentuk kejahatan dan kemusratan nilai-nilai kemanusiaan atau nahi mungkar, kerja kemanusiaan yang lebih nyata juga berkaitan dengan pembelaan terhadap kaum yang lemah atau kaum tertindas yang dalam NDP 5 disebut sebagai kaum mustadafin. Nah, usaha-usaha ke arah pengangkatan nasib dan juga taraf hidup mereka yang wajar dan layak sebagai sebagai manusia itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar kepada kemanusiaan ini kemudian melahirkan sikap berjuang yang dalam konteks ini dilakukan secara bersamaan ya, atau dalam kata lain dengan gotong royong. Nah, gotong royong ini itu merupakan dasar kemanusiaan dan kecintaan kita kepada Tuhan. Perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan menuntut ketabahan serta kesabaran dan juga pengorbanan. Dengan jalan inilah kebahagiaan dapat diwujudkan dalam konteks masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, persyaratan bagi berhasilnya perjuangan adalah adanya barisan yang merupakan bangunan yang kokoh kuat atau terikat satu sama lain, yaitu terbentuknya masyarakat civil society. Nah, selanjutnya kerja kemanusiaan ini atau amal soleh itu merupakan proses perkembangan yang permanen, sifatnya permanen, dan perjuangan kemanusiaan akan terus berusaha mengarah kepada yang lebih baik dan lebih benar. Oleh sebab itu, manusia harus mengetahui arah yang benar daripada perkembangan peradaban di segala bidang. Dengan kata lain, manusia harus mendalami dan selalu mempergunakan ilmu pengetahuan. Kerja manusia dan kerja kemanusiaan tanpa ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah mencapai suatu tujuan. Sebaliknya, ilmu pengetahuan tanpa rasa kemanusiaan itu pun tidak akan membawa kebahagiaan, tapi malah menghancurkan peradaban. Sebab ilmu pengetahuan merupakan karunia Tuhan yang besar, memiliki arti besar untuk kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mendalami ilmu pengetahuan harus didasari oleh sikap yang terbuka atau eksklusif, mampu mengungkapkan perkembangan pemikiran tentang kehidupan, berperadaban, dan berbudaya. Kemudian mengambil dan mengamalkan diantaranya yang lebih baik. Nah, secara keseluruhan seperti itu. Dengan kata lain bahwa iman, ilmu, dan amal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks kesimpulan nilai dasar perjuangan, baik itu dari NDP 1 Hablum Minallah, NDP 1 sampai 4 bicara soal Hablum Minallah, sampai seterusnya bicara soal Hablum Minannas. Nah,
ketiga ini itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan ilmu, apa yang kalian imankan benar. Dengan ilmu pula, apa yang kalian amalkan bermanfaat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.